Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1106 Tidak ada jalan. Semua orang di Istana Awan terbang dengan cemas menunggu sementara beberapa sosok terbang ke arah langit. Tidak lama kemudian, mereka tiba di hadapan ketua sekte yang menahan tekanan dari pedang suci gunung. Master sekte, Lin Yun berhasil melewati ujian ke-9. Seorang tetua berbicara dengan gugup dengan kegembiraan bersinar di pupil matanya. Jantungnya berdegup kencang dengan kecepatan Lin Yun. Bagaimanapun, Ye Ziling membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai ujian ke-9. Saya tahu, jawab ketua sekte dengan wajah tenang, tapi kedipan matanya mengkhianatinya. Beberapa penatua ingin masuk dan melihat apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada yang bisa masuk, kata penatua lainnya. Abaikan saja, jawab ketua sekte. Para tetua menganggukkan kepala mereka, tetapi seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, guru sekte, apakah Lin Yun benar-benar akan bisa mencapai puncak? Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Lin Yun memiliki taruhan yang sedang berlangsung dengan Ye Ziling. Saat itu, para tetua hanya tersenyum karena Lin Yun tidak tahu betapa menakutkannya Gunung Pedang Suci. Tapi sekarang, mereka khawatir Lin Yun benar-benar bisa mendaki puncaknya. Guru sekte, apakah ada yang berhasil mencapai puncak sebelumnya? Tetua yang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah 2000 tahun sejak ada yang berhasil mencapai puncak, tetapi para tetua tidak tahu apakah catatan itu nyata. Bagaimanapun, sejarah Gunung Pedang Suci bahkan lebih lama dari Sekte Pedang Awan sekilas. Sekte Pedang Awan berkibar adalah kekuatan cabang dari Sekte Pedang, dan gunung ini sudah ada sebelum Sekte Pedang Awan berkibar ada. Gunung Pedang Suci adalah pedang berharga di kediaman Azure yang dalam dengan banyak sekte yang mengincarnya karena memiliki banyak rahasia. Tidak ada seorang pun dari Sekte Pedang Awan berkibar yang memilikinya, kata ketua sekte. Para tetua terkejut ketika mendengar itu. Bagaimanapun, ketua sekte mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari sekte pedang Fuyun yang mendaki puncak. Apakah itu berarti seseorang yang bukan dari sekte pedang Fuyun berhasil mencapai puncak? Lin Yun masih belum bisa mencapai puncak. Kalian turunlah dan tunggu sekarang, perintah ketua sekte. Masih belum bisa mencapai puncak. Ini membuat para tetua penasaran dengan kepercayaan diri ketua sekte, tetapi mereka tidak mengoreknya. Sebaliknya, mereka membungkuk dan pergi. Anak nakal itu benar-benar mengejutkan. Master sekte bergumam sambil melihat ke arah Gunung Pedang Suci. Dia mencoba menangkap sinar pedang tak terbatas di matanya, tapi dia tidak bisa melihat melewati lapisan kabut yang menyelimuti gunung. Dia bisa merasakan beberapa perubahan di Gunung Pedang Suci, yang berarti Lin Yun menemukan rahasia gunung itu. Namun, ada juga kemungkinan bahwa Lin Yun menggunakan metode lain untuk melewati ujian ke-9. Bagaimanapun juga, 3 ujian berikutnya tidak akan mudah bagi Lin Yun. Kembali ke Gunung Pedang Suci, Lin Yun menghabiskan 1 jam untuk ujian ke-10 sebelum dia lulus. Dengan itu, Lin Yun telah mendapatkan 10 pedang awan sekejap 13 pedang. Sekarang, dia hanya punya 3 lagi yang tersisa. Guru, 3 ujian terakhir adalah yang berikutnya, tapi kami tidak bisa mengikutimu lagi. 10 patung batu berbicara saat mereka berdiri di hadapan Lin Yun dengan hormat. Ini langsung memadamkan kegembiraan Lin Yun. Dia telah menghafal semua ayat sampai saat itu dan dia hanya kekurangan bagian yang krusial. Jika dia tidak bisa mendapatkan bagian yang krusial, dia tidak akan bisa mengembangkan tekniknya. Ke-10 ayat itu akan sia-sia. Lebih jauh lagi, ini berarti dia hanya bisa mendapatkan 10 pedang awan sekejap 13. Meskipun itu mengesankan karena Ye Ziling hanya berhasil melewati ujian ke-9, Lin Yun tidak bisa menerima hasil di mana dia tidak naik ke puncak. Tidak apa-apa jika dia tidak melihat sutra pedang awan berkedip, tapi sekarang setelah dia melihatnya, dia yakin bahwa teknik pedang dan sutra pedang harus dipraktekkan bersama. Orang dalam lukisan itu memerintahkan kalian untuk mengikutiku, senyum Lin Yun. Senang sekali memiliki 10 patung yang membuka jalan baginya, dan Lin Yun tidak ingin mengakhirinya di sini. Kita sudah berada di ujung, dan ini adalah seberapa tinggi gunungnya, kata sebuah patung batu. Tunggu, bukankah masih ada 3 ujian lagi? Kita masih jauh dari mendaki gunung, bantah Lin Yun. Ini adalah seberapa jauh gunung itu berjalan.
Patung-patung batu itu masih menghormati Lin Yun, tapi mereka cukup yakin bahwa ini adalah seberapa jauh gunung itu. Lin Yun mulai merenung sebelum dia menjawab, baiklah kalau begitu. Terima kasih atas semua bantuan kalian selama ini. Aku akan melanjutkan perjalanan sendiri. Setelah patung-patung batu itu pergi, pikiran Lin Yun melintas dengan cepat karena dia tahu bahwa ada orang lain yang juga berhasil sampai pada ujian ke-10 seperti dia beberapa abad yang lalu. Juga tercatat dalam Sekte Pedang Awan sekilas bahwa ujian ke-10 adalah tingkat tertinggi dan tidak ada jalan di atasnya. Setidaknya, tidak ada seorang pun dalam milenium terakhir yang mengetahui tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, dia merenungkan kata-kata dari patung-patung batu itu. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa gunung itu tidak berhenti di sini. Aku harus terus berjalan. Lin Yun mengumpulkan pikirannya dan berjalan ke depan, tetapi jalan itu menghilang begitu dia berjalan. Jalan itu langsung digantikan dengan tebing. Lin Yun merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia melihat hawa kematian di sekelilingnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia harus mundur. Apa yang terjadi? Wajah Lin Yun menjadi pucat karena dia akan jatuh dari tebing jika dia bergerak lebih cepat. Memikirkannya saja sudah membuat tubuhnya menggigil. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, jalan menuju puncak tampak seperti ilusi. Lin Yun mengambil sebuah kerikil dan melemparkannya ke jalan setapak. Kerikil itu memantul di jalan setapak sebelum berhenti. Jelas, jalan setapak itu nyata meskipun menghilang setiap kali Lin Yun mencoba berjalan di atasnya. Apakah itu ilusi? Lin Yun mengusap dagunya dan melangkah maju. Tebing itu muncul di hadapannya sekali lagi, dan dia yakin itu bukan ilusi. Pada saat ini, dia mengerti mengapa tidak ada yang mendaki puncaknya. Tidak heran, banyak orang yang kehilangan keberanian untuk terus maju. Sepertinya saya terlalu membual. Bagaimana aku bisa naik? Lin Yun tahu bahwa jika dia kembali, Ye Ziling pasti akan menertawakannya. Memikirkan hal ini membangkitkan semangat juangnya dan membuatnya jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Tetapi tepat pada saat ini, suara Lil Purple terdengar dari kotak pedang. Lin Yun, apa yang kamu takutkan? Dengan adanya aku di sini, kamu tidak perlu khawatir kamu akan mati. Jika kamu sekuat itu, kenapa kamu tidak keluar dan berjalan di depanku? Aku akan mengikuti di belakang. Lin Yun tersenyum. Kenapa aku harus? Lil Purple mengangkat kepalanya dengan bangga. Mendengar itu, Lin Yun tersenyum karena dia tahu bahwa Lil Purple membual lagi. Mengabaikan Lil Purple, Lin Yun mencoba beberapa kali lagi dan gagal. Dia yakin bahwa dia akan mati dengan cara yang mengerikan jika dia mengambil langkah maju lagi. Ini bukan lagi masalah keberaniannya. Jika seseorang hanya perlu berani, akan ada banyak orang yang mencapai puncak. Ada banyak orang jenius yang tidak takut mati, tapi gunung itu tidak sesederhana itu. Aku pasti melewatkan sesuatu. Lin Yun merenung. Apa yang aku lewatkan? Lin Yun tersenyum pahit. Sepertinya gunung itu lebih sulit daripada memahami pedang awal. Meskipun saat itu berbahaya, dia masih bisa kembali jika dia mau. Tapi kali ini, tidak akan ada jalan untuk mundur jika dia melangkah maju. Saya pikir sudah waktunya untuk turun. Lin Yun berbalik saat tatapannya berlama-lama di jalan untuk waktu yang lama. Mungkin dia bisa mengungkap rahasia di sini setelah mencapai alam Empyrean. Kemudian lagi, dia benar-benar merasa sayang untuk menyerah di sini ketika dia sudah berhasil sejauh ini. Menghela nafas, Lin Yun menggelengkan kepalanya dan pergi. Pada saat yang sama, semua orang di Istana Awan Terbang memandang 10 burung azure yang terbang di sekitar Gunung Pedang Suci dengan keterkejutan di wajah mereka. Bagaimanapun, ini adalah rekor tertinggi dalam Sutra Pedang Awan Terbang dalam milenium terakhir. Apa itu jenius? Itu jenius. Dia memasuki sekte secara resmi dan berhasil mencapai ujian ke-10 pada percobaan pertama. Tak ada yang bisa menandinginya. Dia terlalu kuat. Penampilan Lin Yun sepenuhnya meyakinkan para murid. Tapi seiring berjalannya waktu tanpa fenomena tambahan, semua orang tahu bahwa Lin Yun terjebak. Itu seperti orang jenius sebelumnya beberapa abad yang lalu yang terjebak pada ujian ke-11. Tapi kali ini, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Jika Lin Yun tidak bisa melewati 3 ujian terakhir bahkan dengan bakatnya, tidak ada yang bisa mendaki puncak. Kakak senior, Lin Yun terjebak di ujian ke-11. Wang Yuruo berlari dengan gembira. Seperti yang diharapkan. Lagi pula, tidak ada yang berhasil melewati 3 ujian terakhir, jawab Ye Ziling. Kenapa? Wang Yuruo bertanya. Kata-katanya membuat murid-murid di dekatnya menjadi diam. Mereka diam-diam menunggu penjelasan Ye Ziling.
Bagaimanapun, dia adalah putri ketua sekte, dan dia mungkin tahu beberapa rahasia tentang Gunung Pedang Suci. Ye Ziling tidak menyembunyikannya darinya dan menjawab, murid sekte pedang yang berhasil mencapai ujian ke-10 7 abad yang lalu meninggalkan beberapa catatan. Saya telah membacanya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada jalan setelah ujian ke-10. Ini mungkin tampak seperti jalan, tapi sebenarnya adalah jurang yang mematikan. Ujian ke-10 adalah di mana semuanya berakhir. Kerumunan orang terkejut bahwa pedang Gunung Suci memiliki rahasia yang begitu besar. Kalau begitu, bukankah kakak senior akan memenangkan taruhan dengan kakak Yun? Wang Yuruo mencibirkan bibirnya. Kau pikir aku akan bertaruh pada sesuatu yang tidak aku yakini? Lagi pula, aku harus menyetujui permintaan apapun jika aku kalah, jawab Ye Ziling. Sebenarnya, itu tidak terlalu penting. Dengan betapa luar biasanya kakak Yun, dia pasti pasangan yang cocok untukmu. Wang Yuruo berbicara dengan riang kepada Ye Ziling. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa aku tidak memberikanmu padanya saja? Ye Ziling memelototi Wang Yuruo. Mendengar itu, Wang Yuruo menurunkan wajahnya yang merah, aku masih muda. Mengetuk kepala Wang Yuruo, Ye Ziling berkata, kamu benar-benar menganggapnya serius. Saya memperingatkan Anda untuk menjauhkan diri darinya atau Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda bisa dijual. Dia pasti akan kalah dalam taruhan ini, dan itu akan membuatnya berperilaku untuk beberapa waktu. Rasanya sakit. Wang Yuruo memegangi kepalanya. Mereka yang berada di dekatnya menjentikkan lidah mereka. Bagaimanapun, Lin Yun baru saja datang ke Sekte Pedang Awan sekilas, dan dia hampir menaklukkan dua wanita cantik mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk mencapai kaki gunung. Ketika dia tiba di ujian pertama, patung batu itu membungkuk pada Lin Yun. Melihat patung batu itu, Lin Yun tersenyum sebelum dia melanjutkan langkahnya. Tapi saat dia hendak meninggalkan gunung, tiba-tiba dia berhenti. Dia akhirnya menemukan apa yang dia lewatkan ketika dia melihat patung batu itu membungkuk padanya. Hahaha. Lin Yun tertawa dan menepuk bagian belakang kepalanya dengan gembira, aku benar-benar jenius. Lin Yun, kenapa kamu memukul dirimu sendiri? Apakah kamu menjadi bodoh? Lil Purple terkekeh. Hehe, tunggu dan lihat saja. Lin Yun mendaki gunung sekali lagi. Kali ini, dia akan mendaki gunung. Bab 1107 lulus ujian. Ketika Lin Yun kembali ke ujian ke-10, dia bisa melihat lautan awan yang tak terbatas di depannya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak. Pada saat ini, dia berada tepat di depan tebing. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa dia mungkin tidak dapat melakukan perjalanan di udara karena jurang di bawah tebing akan menelan dirinya. Sudah ribuan tahun sejak seseorang berhasil mencapai puncak, dan dia tidak tahu betapa kesepiannya orang itu menunggu di puncak. Bintang zamrud di balik langit biru. Lin Yun bergumam sambil melihat ke depan. Kamu sudah melafalkannya beberapa kali. Lin Yun, apakah kamu benar-benar tahu bagaimana cara mendaki puncaknya? Lil Purple ragu saat dia berada di dalam kotak pedang. Mendengar itu, Lin Yun tersenyum, izinkan saya bertanya. Apa arti bintang zamrud di luar langit biru? Bintang di luar langit. Lil Purple menjawab. Itu benar. Apa yang ada di langit? Awan. Lin Yun berkata dengan matanya berkobar. Aku bisa melihat gunung di atas awan, tapi patung-patung itu benar. Ini sejauh gunung itu, dan jalannya sudah selesai. 3 ujian berikutnya adalah 3 gunung. Ada 1 gunung untuk setiap ujian. Itu adalah 3 pedang terkuat di awan sekilas 13 pedang. Itu hanya spekulasi kamu saja, kata Lil Ungu. Nona, tidakkah menurutmu gunung ini agak terlalu sepi? Sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada yang bisa mendakinya meski sudah melihatnya. Sedemikian rupa sehingga ini juga alasan mengapa aku bisa melihat syair itu, senyum Lin Yun. Lalu kenapa? Bagaimana orang bisa melakukan perjalanan di awan? Kau akan mati jika salah menebak, jawab Lil Purple. Hahaha. Lin Yun tertawa. Sebagai seorang pendekar pedang, kenapa aku harus takut mati? Saat Lin Yun tertawa, dia melayang ke langit dan menerjang ke depan. Pada saat yang sama, jalan di depannya telah berubah menjadi jurang yang tak terbatas. Hei! Lil Purple berseru dari kotak pedang. Sementara Lin Yun berada di langit, dia bisa merasakan bahwa energi asalnya disegel bersama dengan niat pedangnya. Menetapkan targetnya pada awan, Lin Yun tahu bahwa dia akan jatuh jika spekulasinya salah. Di saat yang sama, dia bisa mendengar raungan ganas bergema dari jurang dengan aura merah dan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada kerangka yang menunggunya di atas jurang. Wajah Lin Yun memucat saat dia merasakan kerangka jahat itu.
Ketakutan membayangi hatinya saat dia dengan cepat menuju ke awan. Namun, kerangka itu terlalu cepat dan muncul di belakangnya dalam 1 detik. Tapi meskipun menghadapi kematian, Lin Yun mempertahankan ketenangannya dan menghadapi tengkorak iblis itu secara langsung. Tepat ketika dia akan dilahap oleh aura iblis, Lin Yun mendarat di awan di mana energi asalnya dan niat pedangnya terbuka. Mati. Lin Yun menjentikkan jarinya tanpa ragu-ragu dan melepaskan sinar pedang yang kuat dari tangannya sementara 3 lapis bunga muncul di belakangnya. Di lautan bunga, temperamennya yang luar biasa membuatnya terlihat seperti dibuat dari batu giok. Ketika jari menjentikkan ilahi langsung menembus tengkorak, wajah Lin Yun menjadi pucat. Dia begitu dekat dengan kematian. Apa-apaan ini? Lin Yun bergumam dengan alis terkunci. Kehendak iblis. Terlepas dari kultivator yang saleh atau iblis, mereka akan menghasilkan kehendak pada saat kematian mereka dan akan menjadi iblis jika area tersebut tidak dibersihkan untuk waktu yang lama. Apa yang baru saja Anda temui adalah kehendak iblis biasa, kata Lil Purple. Ketika Lin Yun berbalik, dia menyadari bahwa dia sudah keluar dari kotak pedang. Haha, sepertinya permaisuri pembantai surgawi cukup mengkhawatirkanku. Lin Yun terkekeh. Huff. Aku di sini hanya untuk menghirup udara segar. Lil Purple menoleh dan cemberut, dan kamu harus melafalkan seluruh gelarku agar terdengar lebih mengintimidasi. Aku adalah klan Phoenix Ilahi. Tapi Lin Yun telah memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Lil Purple, lihat apa itu? Melihat Lin Yun menyela lagi, Lil Purple mendengus, kenapa aku harus melihat hanya karena kata-katamu? Bermimpilah. Aku tidak akan mendengarkanmu. Astaga, apa itu? Itu benar-benar sebuah gunung. Lin Yun, kamu benar. Lil Purple masih menoleh dan berseru dengan kegembiraan di wajahnya. Dia bisa melihat gunung biru di lautan awan yang tak terbatas dengan langit berbintang di belakangnya. Dengan kebanggaan bersinar di pupil matanya, Lin Yun tersenyum, bukankah aku sudah bilang aku adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam pedang Dao? Huff. Aku tidak akan mempercayaimu. Bukankah kau mengatakan sebelumnya bahwa kau tidak takut mati? Lalu kenapa wajahmu menjadi pucat tadi? Aku bahkan bisa mendengar jantungmu masih berdetak kencang, kata Lil Purple dengan nada meremehkan. Yah, kau tidak akan mengerti sifat berdarah panas dari anak muda, senyum Lin Yun. Apa yang kamu katakan? Wajah Lil Purple memerah. Bagaimana dia bisa menerima Lin Yun memanggilnya tua? Hahaha, aku tidak mengatakan apa-apa. Lin Yun tertawa sebelum dia berlari ke depan. Ini membuat Lil Purple menghela nafas sebelum dia mengejarnya. Begitu saja, mereka berdua tertawa sambil menuju ke arah gunung. Tapi Lin Yun berhenti saat dia hendak mendekati gunung. Gunung itu tidak terlalu besar dari kejauhan, tapi sekarang setelah dia dekat, gunung itu sangat besar. Lin Yun, apa yang kamu katakan tentang aku tadi? Lil Purple memelototi Lin Yun dengan marah. Dia masih belum lupa tentang Lin Yun yang memanggilnya tua. Jika Lin Yun tidak bisa memberinya penjelasan yang tepat, tidak mungkin dia akan membiarkan masalah ini selesai. Lin Yun menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat ke arah Lil Purple sebelum dia tersenyum, aku menyadari bahwa kamu memiliki sepasang mata yang indah yang terlihat seperti 2 bintang yang bersinar di langit. Meskipun Lil Purple tersanjung dengan kata-kata itu, dia masih tersenyum menghina, tentu saja. Benar, kau dari klan Phoenix Ilahi. Ayo pergi. Lin Yun tersenyum. Begitu saja, mereka berdua berjalan di lautan awan yang tak terbatas seperti 2 makhluk abadi. Bintang-bintang zamrud di langit sangat indah. Tapi saat Lil Purple berjalan, dia mengunci alisnya karena dia ingat apa yang dikatakan Lin Yun tentang dirinya. Menyadari hal itu, dia berbicara dengan tidak senang, Lin Yun yang bodoh, bukankah kamu mengatakan sesuatu tentang aku sebelumnya? Sepertinya aku ingat kamu mengira aku sudah tua. Apa? Lihatlah betapa tingginya gunung itu. Lin Yun tersenyum. Huff. Aku bisa saja menghancurkannya dengan jentikan jariku saat aku berada dalam kekuatan penuh. Lil Purple berkata dengan jijik. Lin Yun hanya tersenyum dan mendarat di gunung biru. Ketika dia sampai di puncak, sebuah patung batu sedang menunggu di samping dinding. Melihat dinding yang penuh dengan bekas pedang, Lin Yun mendengar dengungan pedang bergema di telinganya. Aku di sini untuk ujian, kata Lin Yun. Ada sebuah lukisan di dinding, dan kamu akan lulus jika kamu bisa mengalahkannya, jawab patung batu itu. Lin Yun tidak membuang waktu dan mulai memeriksa dinding itu. Dinding itu jelas berbeda dari yang sebelumnya, dan niat pedangnya jauh lebih kuat. Mendorong niat pedang langitnya hingga batasnya, rambutnya mulai berkibar saat tatapannya menjadi serius. Sekitar 1 jam kemudian, Lil Purple tiba-tiba berbicara, Lin Yun, matamu berdarah.
Darah mengalir dari mata Lin Yun, tapi dia tidak peduli. Dia terus melihat ke dinding untuk mencari lukisan itu. Tiba-tiba, dia tersenyum dan sebuah lukisan muncul di depan matanya. Saat lukisan itu terbuka, sesosok tubuh menyerang Lin Yun. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun menghunus pedangnya dan menerjang ke depan. Begitu saja, dia mulai berbenturan dengan sosok dari lukisan itu. Itu adalah pertarungan brutal yang memaksa Lin Yun mengeluarkan arai pedang Ziyuan. Bahkan saat itu, dia hampir tidak memenangkan pertarungan. Ketika dia selesai, seberkas cahaya melesat ke dalam pikiran Lin Yun dari lukisan itu. Itu adalah pedang ke-11 dari pedang awan 13 pedang, yang disebut bintang Zamrud. Membuka matanya, Lin Yun menyeka darah dari bibirnya dan tersenyum, sudah kuduga. Ayat itu. Hafalkan dengan cepat. Lil Purple mendesak Lin Yun untuk proaktif ketika dia melihatnya tersenyum. Mengerti. Lin Yun tersenyum dan duduk sambil menghafal ayat di dinding. Setelah dia bangun, patung batu itu berbicara, kamu telah lulus ujian ini. Bab 1108 menggunakan suling sebagai pedang. Saat ini, banyak orang di Istana Awan Terbang merasa bahwa Lin Yun akan keluar. Namun, sinar biru lain terbang ke langit untuk mewujudkan seekor burung biru. Ini berarti Lin Yun lulus ujian ke-11. Bagaimana ini mungkin? Ye Ziling berseru dengan keterkejutan di wajahnya karena tidak ada jalan setelah ujian ke-10. Karena tidak ada jalan, tidak mungkin untuk sampai ke ujian ke-11. Tapi ada 11 burung biru yang mengelilingi gunung dengan aura ilahi. Wow, bagaimana kakak senior Yun bisa melakukan itu? Kakak senior, apa yang terjadi? Wang Yuruo juga sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mengunci alisnya, Ye Ziling menjawab, aku tidak tahu. Apakah bakatnya benar-benar menakutkan? Kakak perempuan, bukankah kau pernah ingin melihat 3 pedang terakhir dalam awan berarak 13 pedang? Jika Lin Yun bisa mendapatkannya, kamu bisa memintanya darinya. Wang Yuruo tiba-tiba tersenyum. Kata-katanya membuat mata Ye Ziling berbinar, tapi pupil matanya segera meredup saat mengingat tatapan Lin Yun. Dia tidak percaya bahwa Lin Yun akan memberikannya padanya jika dia benar-benar bisa mendaki puncak. Selain itu, dia jauh lebih kuat dari Lin Yun dalam hal kultivasi, jadi dia tidak bisa merendahkan dirinya untuk menantang Lin Yun. Dia masih belum mendaki puncak. Saat ini, dia hanya menggenggam 1 pedang lebih banyak dariku, kata Ye Ziling dengan keras kepala, tidak ingin mengakui kekalahannya. Ujian ke-11. Lin Yun sepertinya telah memecahkan rekor di Sekte Pedang Fuyun. Rekor tertinggi dalam Sekte Pedang Fuyun hanyalah ujian ke-10, dan itu terjadi 7 abad yang lalu, bisik seseorang dalam kerumunan. Hari ini, Lin Yun memecahkan rekor dari 7 abad yang lalu. Itu membuat para murid, sesepuh, dan bahkan ketua sekte merasa sedikit tertekan. Bagaimana anak nakal ini berhasil melakukannya? Kepala sekte terkejut karena dia juga pernah mendaki Gunung Pedang Suci sebelumnya, tetapi dia terjebak di tahap ke-10. 4 jam kemudian, dengungan pedang lain bergema dengan burung azure. Ini berarti Lin Yun telah lulus ujian ke-12. Lin Yun hanya tinggal 1 ujian lagi untuk mendaki gunung. Ya Tuhan, apakah Lin Yun benar-benar akan mendaki puncak? Apakah Lin Yun benar-benar akan memecahkan rekor? Pertama, dia menguasai teknik pedang dalam 7 langkah. Sekarang, dia akan mendaki gunung. Bagaimana kita bisa bersaing dengannya? Dia hanya berada di alam jiwa surgawi. Sekarang Lin Yun hanya tinggal 1 ujian lagi untuk mendaki puncak, seluruh istana awan terbang menjadi gempar. Hanya wajah Ye Ziling yang memasang ekspresi jelek. Bagaimanapun juga, dia bertaruh dengan Lin Yun di mana dia akan menyetujui permintaannya jika dia mencapai puncak. Setelah Lin Yun menyelesaikan ujian ke-12, dia menuju ke gunung terakhir. Baik dia dan Lil Purple memiliki kegembiraan di wajah mereka karena mereka hanya memiliki gunung terakhir yang tersisa. Tiba-tiba, musik dari seruling terdengar saat Lin Yun melihat seseorang di puncak gunung yang diselimuti cahaya pedang. Menggunakan seruling sebagai pedang. Lil Purple terkejut sebelum dia melanjutkan, Lin Yun, berhati-hatilah. Ujian ini tidak akan mudah bagimu. Ketika dia selesai berbicara, dia menghilang ke dalam kotak pedang. Mengenakan ekspresi serius, Lin Yun tahu bahwa ujian ini tidak akan mudah karena Lil Purple tidak bersembunyi di dalam kotak pedang dalam 2 ujian sebelumnya. Segera, Lin Yun tiba di hadapan sosok biru yang terlihat mirip dengan orang dari lukisan tes sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, angin melolong di lautan yang sunyi. Bintang-bintang diiringi oleh seruling giok. Orang berpakaian biru itu tersenyum. Senior, Anda adalah pemilik tempat ini. Lin Yun bertanya. Orang berpakaian biru itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bukan.
Aku hanyalah roh yang menjaga gunung ini. Gunung ini adalah milik tuanku. Mendengar itu, Lin Yun mulai bertanya-tanya apa asal-muasal gunung itu. Selama kamu bisa melewati ujian ini, kamu akan bisa mendaki gunung. Kemudian, kamu akan memiliki pedang terakhir dari pedang awan berarak 13 dan ayat terakhir dari sutra pedang awan berarak, kata orang berpakaian biru itu. Jadi bagaimana cara saya lulus ujian terakhir? Lin Yun bertanya. Waktu setengah dupa terakhir di bawah pengaruh musikku, jawab orang berpakaian biru itu. Kedengarannya tidak terlalu sulit, senyum Lin Yun. Bicaralah setelah kau mengalaminya. Mari kita mulai. Orang berpakaian biru itu tidak membuang waktu dengan Lin Yun dan meletakkan seruling di bibirnya. Sebelum Lin Yun bisa bereaksi, musik sudah menyerbu ke arahnya dan membuat wajahnya berubah. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun menghunus pedangnya dan melepaskan sinar pedang ke arah musik yang masuk. Tiba-tiba, musik seruling berubah dan menjadi penuh dengan kehancuran. Hal ini membuat retakan menyebar di organ dalam Lin Yun saat dia merasakan darahnya membeku. Segera setelah itu, luka-luka pedang mulai muncul di tubuhnya saat dia berlumuran darah. Tapi tepat ketika dia akan menemukan penyelesaian, sebuah musik bergema dan membuat Lin Yun merasa seolah-olah dia sedang dimangsa oleh seekor naga raksasa. Darah mulai menetes dari bibirnya saat wajahnya menjadi pucat. Mengambil beberapa langkah mundur, Lin Yun berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Pada akhirnya, Lin Yun gagal. Apakah Anda ingin melanjutkan? Orang berpakaian biru itu meletakkan serulingnya dan tersenyum. Lin Yun tersenyum pahit karena dia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia telah kalah bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan ini hanya karena orang berpakaian biru itu bersikap lunak padanya. Ya. Lin Yun menyeka darah dari bibirnya dan melanjutkan, tapi beri aku waktu. Aku tidak akan menunggu lama atau pemandangan indah di sini akan hilang, senyum orang berpakaian biru itu. 2 jam. Hanya 2 jam. Jawab Lin Yun. Baiklah. Orang berpakaian biru itu merenung sebelum dia tersenyum, tidak mudah menunggu seseorang, tapi aku akan menunggu selama 2 jam. Terima kasih. Lin Yun berbalik dan memanggil Lil Purple ketika dia sampai di kaki gunung. Saya punya waktu 2 jam. Apakah kamu punya solusi untuk membuatku bertahan selama setengah dupa? Lin Yun bertanya karena Lil Purple mengatakan bahwa dia punya solusi dan dia butuh 2 jam. Penampilan macam apa itu? Apakah kamu meremehkan permaisuri ini? Keluarkan seruling giok yang diberikan padamu oleh kekasih kecilmu. Lil Purple berkata dengan percaya diri. Kau tidak memintaku untuk menggunakan seruling itu sebagai pedang, kan? Tapi aku bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan seruling. Lin Yun terkejut dengan kata-kata Lil Purple. Tentu saja. Lil Purple memutar matanya sebelum dia mendengus, kalau tidak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tidak mungkin kau bisa bertahan setengah dupa dengan kekuatanmu saat ini. Niat pedangnya tidak cacat, tapi pedangmu cacat. Kau beruntung karena kau hanya perlu bertahan selama 1 jam atau kau bahkan tidak akan bisa bertahan selama sepersekian detik jika dia menjadi serius. Apakah kamu yakin tentang itu? Lin Yun bertanya. Ini akan menjadi cerita yang berbeda dengan suling bambu giok ungu ilahi yang diberikan kekasihmu. Dengan bimbinganku, akan mungkin bagimu untuk bertahan selama setengah dupa, senyum Lil Purple. Lin Yun tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun juga, seruling yang diberikan kepadanya oleh Yue Weiwei memiliki asal-usul yang luar biasa. Aku akan mengajarimu cara untuk mengedarkan energi aslimu. Lil, ungu mengambil seruling itu. Karena mereka diburu waktu, dia memberikan tutorial yang sangat cepat. Setelah selesai, dia menyerahkan seruling itu dan tersenyum, ayo, cobalah. Lin Yun meletakkan suling di bibirnya dan dengan lembut mengetuk suling itu. Tidak lama kemudian, musik yang halus mengalir keluar. Sambil meletakkan sulingnya, Lin Yun merenung dalam-dalam sebelum dia meniupnya sekali lagi, biar aku coba lagi. Lil Purple memiliki penghinaan di wajahnya pada awalnya, tetapi wajahnya berangsur-angsur berubah karena sebenarnya tidak buruk. Ketika Lin Yun selesai, dia meletakkan serulingnya dan tersenyum, itu sederhana. Sementara itu, Lil Purple terkejut karena Lin Yun telah mempelajari teknik dasar dengan begitu cepat. Tapi secara alami tidak mungkin baginya untuk memuji Lin Yun, jadi dia memuji dirinya sendiri, itu karena aku guru yang baik. Lin Yun tersenyum dan memilih untuk tidak berdebat dengannya. Tepat pada saat ini, beberapa musik seruling terdengar dari gunung yang membuat darah Lin Yun mendidih. Mendengar musik itu, Lin Yun memuji keterampilannya dalam hati. Dia tahu bahwa pihak lain memamerkan keterampilan mereka dengan sengaja. Ketika Lil Purple mendengar itu, wajahnya menjadi jelek.
Tepat pada saat ini, suara orang berpakaian biru itu terdengar dari gunung. Nak, aku bisa mengajarimu jika kamu ingin belajar. Tapi kamu hanya punya waktu 2 jam, dan terlalu tidak realistis bagimu untuk melewati ujian ini dengan mengandalkan musik seruling. Orang itu benar-benar berani meremehkan permaisuri ini. Lil Purple menjadi marah dan menarik Lin Yun menuruni gunung. Ayo pergi ke suatu tempat yang lebih jauh dan jangan biarkan dia mendengarkan. Mari kita beri dia pelajaran. Seruling bambu giok ungu dewa ini sebanding dengan artefak dewa. Jadi tidak perlu takut padanya. Melihat reaksi Lil Purple, Lin Yun tersenyum pahit dan mengikutinya. Namun, dia tidak yakin bahwa dia akan bertahan selama setengah dupa. Bab 1109 dengarkan baik-baik. Musik seruling mengalun dari lautan awan dengan butiran salju yang berjatuhan. Lin Yun tenang, tapi wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa musik ini berasal dari Lil Purple, terutama karena musiknya membuatnya terlihat lebih halus. Pada saat ini, dia menjadi fokus perhatian di seluruh dunia. Dengan sangat cepat, Lin Yun bisa merasakan sutra pedang Ziyuan beredar tanpa kendalinya bersama dengan musiknya. Saat bunga Ziyuan mekar di Istana Ungu, kelopak nila terbang keluar dari tubuhnya, yang membuat pemandangan menjadi lebih indah. Pada akhirnya, Lin Yun memejamkan mata dan duduk sementara sutra pedang Ziyuan beredar bersama dengan musik. Ketika bunga Ziyuan mekar di dalam tubuhnya, gelombang aura pedang menyapu keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Sutra pedang Ziyuannya menampilkan kilau yang tak tertandingi setelah dituntun oleh musik. Saat musik berlanjut, Lin Yun merasa seolah-olah sebuah dunia baru telah terbuka baginya. Itu adalah perasaan yang aneh. Kemudian, nada musik yang dimainkan oleh Lil Purple tercetak ke dalam aura pedangnya untuk menampilkan sikap yang tak tertandingi. Ketika musik berakhir, tanpa disadari, Lin Yun diselimuti oleh aura pedang menakutkan yang menjelma menjadi Phoenix Es primordial di luar tubuhnya. Lin Yun sangat terkejut karena dia memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang menggunakan seruling sebagai pedang. Dengan seruling itu, sutra pedang Ziyuan mengungkapkan kerumitan yang baru ditemukan yang membuat Lin Yun tidak bisa berkata-kata. Saat dia membuka matanya, dia melihat ke arah Lil Purple dan bertanya, lagu apa ini? Puji Phoenix. Sambil menggelengkan kepalanya, Lil Purple menjawab, Puji Phoenix adalah bagian dari naga pedang Phoenix. Bagaimana mungkin kau bisa mempelajarinya dengan kultivasimu saat ini? Lagu ini berjudul Dancing Ungu Phoenix. Kau yang menciptakannya. Lagu ini benar-benar brilian, dan sangat cocok dengan sutra pedang Ziyuanku, jawab Lin Yun. Ketika Lin Yun mengatakan itu, wajah Lil Purple menjadi aneh. Ini diciptakan oleh anak nakal itu, Master Pedang Ziyuan. Ini hanya lagu pemula, jadi tidak ada yang mengesankan tentang itu. Naga pedang Phoenix yang akan kuajarkan padamu adalah lagu ilahi yang asli. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia tersenyum canggung dan terdiam. Tapi Lil Purple menjadi energi dan berkata, tapi kau benar. Lagu ini sangat cocok dengan sutra pedang Ziyuanmu. Meskipun tidak sebanding dengan Puji Phoenix, ini bisa membuatmu menggunakan seruling sebagai pedang dalam waktu singkat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menggunakan seruling sebagai pedang? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu berarti menggabungkan musik dan niat pedangmu dengan sempurna. Ini akan memungkinkan musik Anda untuk mewujudkan niat pedang Anda sambil mengandung maksud dari teknik pedang apapun. Selama niat pedangmu cukup kuat, niat yang ditampilkan dalam musik akan menjadi lebih menakutkan, jawab Lil Purple dengan kepala dimiringkan ke samping. Apa sekuat itu? Sekarang dia melihatnya lagi, nilai teknik pedang yang dia pelajari di masa lalu seperti keterampilan pedang suara guntur dan seni pedang cahaya debu tidak tinggi, tapi maksud yang terkandung di dalamnya kuat. Ini juga berarti bahwa dia bisa mulai menggunakannya lagi, yang membuatnya penuh dengan antisipasi. Setelah memahami metode ini, kamu akan bisa menggunakan teknik pedang apapun yang kamu inginkan. Jika teknik pedang itu cocok dengan musik dengan baik, kekuatannya akan jauh melebihi imajinasimu. Mata Lin Yun berbinar dan berkata, sama seperti jurus pedang naga ilahi, jurus pedang Phoenix Dewa, dan jurus pedang naga Phoenix. Pintar. Lil Purple kemudian melanjutkan, ayo. Berdirilah di belakangku agar aku bisa mengajarimu dancing ungu Phoenix dan tekniknya. Lin Yun mendengarkan apa yang dia katakan dan berdiri di belakangnya. Letakkan tanganmu di atas seruling seperti ini, kata Lil Purple. Pada akhirnya, Lin Yun tidak punya pilihan selain duduk dan memegang seruling dari belakang Lil Purple. Begitu saja, dua pasang tangan, satu kecil dan satu besar, memegang seruling bersama-sama. Ini juga berarti tangan mereka saling bersentuhan. Lil Purple tidak senang dengan itu,
jadi dia berbalik untuk memelototi Lin Yun, kamu tidak diizinkan untuk mengambil keuntungan dariku. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia mengernyitkan wajahnya. Apa yang dipikirkan anak nakal ini? Lin Yun tidak sesat sampai tertarik pada anak nakal. Tapi melihat betapa seriusnya dia hanya bisa tersenyum canggung dan tidak membela diri. Huff. Lil Purple mendengus dan mengibaskan kepangnya untuk menamparkan wajah Lin Yun. Lin Yun berbakat, jadi dia dengan cepat mengambil teknik yang dia ajarkan padanya. Jadi Lil Purple mulai menguji Lin Yun. Sambil memegang suling, Lin Yun mulai memainkannya tanpa ada rasa cemas di wajahnya. Dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan dan sinar pedang bersinar keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia terlihat lembut dan suci. Saat musik seruling terdengar, kepingan salju dan burung phoenix nila mulai membumbung tinggi di sekitarnya. Lil Purple terkejut saat dia melihat sutra pedang dan musik Lin Yun beresonansi bersama. Saat jari-jarinya memainkan seruling, rambutnya berkibar tertiup angin. Lumayan. Lil Purple memuji dengan lembut. Sungguh mengesankan bahwa Lin Yun bisa mencapai hal ini ketika dia baru saja belajar bermain seruling. Mungkin pemuda di hadapannya ini benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi dalam hal pedang Dao. Tapi Lil Purple menggelengkan kepalanya karena ini semua berkat dia. Dia adalah guru yang baik. Ketika Lin Yun selesai, dia membuka matanya dan bertanya, bagaimana? Lumayan. Tentu saja tidak mungkin kau bisa bersaing denganku. Ditambah lagi, dancing ungu Phoenix itu mudah bagiku. Lil Purple melanjutkan, jika kamu tidak bisa bertahan lebih dari 1 jam kali ini, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dia memelototi Lin Yun dengan tatapan paling ganas yang bisa dia kumpulkan, tapi itu membuatnya terlihat lebih menggemaskan. Jadi Lin Yun tersenyum dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. 2 jam kemudian, Lin Yun mendaki gunung sekali lagi di mana sosok berpakaian biru itu menunggunya. Melihat Lin Yun, sosok berpakaian biru itu tersenyum karena dia tidak percaya bahwa Lin Yun bisa belajar sesuatu hanya dalam waktu 2 jam. Bagaimana? Lumayan, kurasa, jawab Lin Yun. Jika kau benar-benar ingin belajar cara menggunakan seruling, aku bisa mengajarimu. Selama kau menyerah dalam ujian, aku punya banyak waktu untuk mengajarimu. Bagaimana menurutmu? Sosok berpakaian biru itu bertanya. Jujur saja, Lin Yun sangat tergoda, tapi dia punya prioritas lain, aku menolak. Huff, jika kamu berani menyetujui permintaannya, permaisuri ini akan mengajarimu arti sebenarnya dari keputusasaan. Lil Purple puas dengan jawaban Lin Yun. Sosok berpakaian biru itu tertegun sejenak saat mendengar itu sebelum dia berkata, kalau begitu, ayo kita mulai. Dengan jentikan jarinya, dia menyalakan dupa di tebing sekali lagi dan memainkan serulingnya. Lin Yun juga mempertahankan ketenangannya dan meletakkan suling bambu giok nila ilahi di bibirnya. Adegan ini membuat sosok berpakaian biru itu tersenyum jenaka karena dia tidak menyangka Lin Yun bisa belajar sesuatu dalam waktu 2 jam. Dalam pandangannya, Lin Yun masih terlalu muda dan perlu belajar berjalan sebelum bisa berlari. Saat musik mengalun dari serulingnya, seruling itu menerkam seperti naga yang ganas. Dia berencana menggunakan satu nada untuk mengalahkan Lin Yun. Tapi musik yang datang dari arah Lin Yun beresonansi dengan sinar pedang dan membelah naga itu menjadi 2. Seruling itu. Sosok berpakaian biru itu terkejut karena dia bisa merasakan bahwa seruling itu tidak sederhana. Jadi dia tidak lagi berani memperlakukan Lin Yun dengan enteng. Begitu saja, Lin Yun dan musiknya mengalun dengan aura pedang yang tak terbatas. Saat musik mereka terus berbenturan, sepertinya 2 pedang berharga meledak di udara. Hal ini membuat sosok berpakaian biru itu semakin terkejut karena dia tidak percaya bahwa Lin Yun bisa mencapai level ini hanya dalam waktu 2 jam. Menyadari kekurangan di hati sosok berpakaian biru itu, mata Lin Yun bersinar dingin dan musiknya berubah. Kedengarannya seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya ditarik. Mengumpulkan aura pedang yang tak terbatas, Lin Yun memanifestasikan susunan yang sangat besar. Ziyuan pedang sutra tak tertandingi. Dia akan menyusulku. Hati sosok berpakaian biru itu tenggelam ketika dia melihat bahwa Lin Yun tidak hanya ingin lulus ujian, tapi juga meluncurkan serangan balik. Detik berikutnya, Azure berterbang keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah barisan besar. Tapi tentu saja, Lin Yun bukanlah sasaran yang mudah. Jadi dia mengubah lagunya, yang menyebabkan arai pedang Ziyuan berbalik arah. Asal mula primal pujilah Phoenix. Ketika susunan itu beredar 9 kali, seekor Phoenix es berwarna nila terbang keluar dari susunan yang menakjubkan itu, menghancurkan semua burung Azure hanya dengan satu pertukaran.
Melihat ini, musik sosok berpakaian biru itu berhenti dan dia menurunkan serulingnya, aku kalah. Dia tahu bahwa dia ceroboh. Ditambah lagi, seruling Lin Yun memiliki asal-usul yang besar. Saat dia mengungkapkan kekurangannya, Lin Yun menerkam seperti seorang jenius sejati. Reaksi Lin Yun sangat cepat, belum lagi reaksi itu cocok dengan pedang sutra miliknya. Jadi aku sudah lulus ujian, kan? Lin Yun tersenyum. Menganggukkan kepalanya, sosok berpakaian biru itu menjawab, tapi aku ingin tahu siapa yang mengajarimu cara menggunakan seruling. Dia benar-benar penasaran bagaimana Lin Yun berhasil mencapai level ini hanya dalam waktu 2 jam. Dia yakin bahwa orang yang mengajarinya tidaklah sederhana, dan itu bukanlah sesuatu yang Lin Yun temukan sendiri. Kalau begitu kau harus mendengarkan dengan baik. Judulnya agak panjang, senyum Lin Yun. Lanjutkan, jawab sosok berpakaian biru itu. Dia adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi dari klan Phoenix Dewa dari 4 lautan, 8 penjara, 36 langit dan 72 bumi. Ketika sosok berpakaian biru itu mendengar gelar panjang itu, dia hampir menjatuhkan serulingnya. Mulutnya bergerak-gerak mendengar judul yang sangat panjang itu. Bab 1110 lonceng berbunyi, 1. Melihat wajah tercengang sosok berpakaian biru itu, Lin Yun tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa sosok berpakaian biru itu mengumpat di dalam hati. Lagi pula, bahkan dia pikir judul Lil Purple agak terlalu panjang. Pada saat sosok berpakaian biru itu pulih dari keterkejutannya, Lin Yun sudah berjalan melewatinya dan melompat ke lautan awan. Ketika Lin Yun jatuh ke dalam lautan awan, dia mulai tertawa terbahak-bahak karena akhirnya dia melihat puncak gunung pedang suci. Jadi ternyata ketiga gunung itu berada di tempat yang terisolasi, dan puncak yang sebenarnya akan muncul setelah ujian selesai. Jalan menuju puncak berada di langit, itulah sebabnya tidak ada yang berhasil mencapai puncak. Hahaha. Lil Purple juga tertawa dari dalam kotak pedang karena itu cukup memuaskan baginya saat Lin Yun melafalkan gelarnya. Jika dia bisa terbang, dia pasti akan terbang ke langit dan membiarkan semua orang melihat keanggunannya. Dia kemudian bertanya, Lin Yun, apakah aku sombong? Benar. Lin Yun menjawab dengan santai sambil mengamati sekelilingnya. Apakah aku kuat? Lanjutnya. Sangat, jawab Lin Yun. Mendengar itu, senyum puas muncul di wajah Lil Purple, kalau begitu ucapkan lagi judulku. Tidak mungkin. Itu terlalu panjang. Lin Yun tidak bisa menghadapi wajahnya yang sombong sekarang. Lil Purple mungkin mengira namanya luar biasa, tapi Lin Yun yakin sosok berpakaian biru itu mungkin bahkan tidak mengingatnya. Aku tidak perlu kamu mengatakannya. Lil Purple tersenyum bodoh di dalam kotak pedang. Ketika Lin Yun melewati lautan awan, dia langsung disambut oleh angin dingin yang membuatnya menggigil. Selain itu, dia bisa merasakan kesunyian di sini, yang berarti sudah lama sekali sejak seseorang mendaki gunung pedang suci. Merentangkan kedua tangannya, Lin Yun dengan cepat mencapai puncak. Ada sebuah monumen batu yang memiliki pedang terakhir dari awan berarak 13 pedang dan ayat terakhir dari sutra pedang awan berarak. Seluruh perjalanan itu tidak mudah, tapi dia akhirnya mengumpulkan semua pedang awan 13 pedang dan sutra pedang awan berkedip. Jika dia tidak berhasil, ini akan menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Melihat ke arah monumen batu, Lin Yun bergumam, awan sekejap bukanlah kehendakku dan 10.000 tahun dalam jentikan jari. Ketika Lin Yun membacanya, dia langsung tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mendaki puncak. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai puncak sekarang, dia masih akan mencapai puncak di lain waktu karena puncaknya terlalu sepi, dan tidak ada yang bisa melihat atau memahami ayat itu. Tapi puncaknya tidak sepi lagi dengan adanya Lin Yun. Mengambil langkah besar ke depan, Lin Yun meletakkan telapak tangannya di atas tugu batu dan semua debu yang menutupinya menghilang. Tak lama kemudian, sejumlah besar informasi mulai mengalir ke dalam pikirannya, yang berisi pedang terakhir dari pedang awan 13. Di atas langit, Lin Yun tertegun. Dia bisa merasakan bahwa takdir telah memutuskan segalanya karena terlalu banyak kebetulan. Dia telah memahami 3 pedang di jalan surgawi yang bisa membunuh semua yang ada di bawah langit, dan nama teknik pedang itu adalah di atas langit. Tiba-tiba, Lin Yun tersenyum karena tidak peduli jalan apa yang dia tempuh, dia ditakdirkan untuk mencapai tingkat ini. Itu seperti sungai yang menyatu dengan lautan atau langit yang menjadi surga itu sendiri. Lin Yun langsung memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ayat tersebut. Orang biasa hanya dapat melihat awan dan bukan langit itu sendiri. Jadi mereka hanya akan berpikir bahwa awan itu setinggi langit. Tapi 10.000 tahun hanyalah masalah sekejap mata.
Dia tidak perlu repot-repot memikirkan awan karena dia memiliki pedang di atas langit itu sendiri. Saat monumen batu itu bersinar terang, rune mulai muncul satu per satu. Itu adalah bagian inti dari sutra pedang awan sekejap. Lin Yun duduk dan menghafal setiap kata yang tertera di tugu itu dan menyelesaikan sutra pedang awan sekejap. Tiba-tiba, seluruh gunung mulai bergetar saat energi spiritual dan sinar pedang memadat di puncaknya. Kemudian, mereka membumbung tinggi ke langit sambil diiringi oleh lonceng-lonceng panjang dan kuno yang dipenuhi dengan sajak Dao. Ini adalah nada Dao, suara pedang Dao. Saat suara itu menyelimuti Lin Yun, niat pedangnya mulai meningkat dengan keras dan energi spiritual di sekitarnya mengalir ke tubuhnya untuk meningkatkan aura pedang dan kultivasinya. Saat dia duduk di tanah, sinar tak terbatas muncul di langit yang membuat semua orang di sutra pedang awan berkibar tercengang. Tidak peduli dari sudut mana mereka melihat, mereka dapat melihat sinar itu bermanifestasi menjadi seseorang. Itu adalah fenomena yang sangat terang sehingga seluruh sekte terbalik. Lin Yun mendaki gunung. Dia lulus dari ke-13 ujian. Pahami dengan cepat. Itu adalah suara Dao, suara pedang Dao. Legenda mengatakan bahwa itu adalah fenomena yang hanya akan muncul ketika seseorang menjadi orang suci. Bagaimana itu mungkin? Rahasia macam apa yang tersembunyi di Gunung Pedang Suci? Kegemparan terjadi di Istana Awan Terbang saat semua murid inti segera duduk ketika suara itu terdengar. Kakak senior, apakah itu kakak senior Yun? Wang Yuruo memandang sosok di langit itu dengan keterkejutan yang besar di dalam hatinya. Dia tidak tahu kapan, tapi sosok Lin Yun sudah terpatri dalam-dalam di hatinya. Hentikan omong kosong itu. Ini adalah kesempatan langka, jadi pahami segera. Ye Ziling memasang ekspresi serius saat niat pedang langitnya dengan penguasaan yang lebih rendah dengan cepat dinyalakan di dalam tubuhnya saat dia mendengar suara itu. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia tidak bisa memikirkan hal lain saat ini. Melihat sosok di langit itu, Wang Yuruo menjadi linglung dan menoleh untuk melihat semua murid. Tanpa kecuali, semua orang duduk di tanah untuk memahami bunyi lonceng. Pada saat ini, niat pedang bergema di hati semua orang. Dan di atas semua orang adalah proyeksi Lin Yun yang membuatnya terlihat suci. Menyadari hal ini, Wang Yuruo tahu bahwa dia juga harus memahaminya. Menempatkan Lil Red ke bawah, Wang Yuruo duduk dan dengan cepat memahami suaranya. Sungguh jenius yang menantang surga. Master Sekte yang menekan aura pedang menyapu pandangannya ke bawah dan melihat ke arah semua orang yang sibuk memahami suara itu. Saat lonceng berbunyi, Sekte Pedang Fuyun menjadi diam. Itu adalah pemandangan yang membuat Master Sekte tersenyum karena dia tahu bahwa Sekte Pedang Fuyun akan berubah. Transformasi ini tidak hanya akan mempengaruhi Sekte Pedang Fuyun, tapi juga seluruh kehancuran timur. Dia benar-benar yakin bahwa pendekar pedang bernama Lin Yun akan mengguncang seluruh kehancuran timur setahun dari sekarang. Dia sangat yakin karena Lin Yun juga akan menjadi murid gurunya. Artinya, Lin Yun akan memikul tanggung jawab sebagai murid seorang pendekar pedang. Beberapa waktu kemudian, semua orang di Istana Awan Terbang perlahan-lahan membuka mata mereka sementara pupil mata mereka bersinar terang. Semua orang telah mendapat manfaat dari Lin Yun, dan niat pedang mereka menjadi jauh lebih kuat. Bahkan kultivasi mereka membuat peningkatan cepat dalam waktu singkat. Ketika murid-murid inti pulih dari meditasi mereka dan membuka mata mereka, mereka memancarkan aura yang menakutkan. Setiap orang dari mereka memiliki kepuasan di wajah mereka karena mereka telah mendapat banyak manfaat dari Lin Yun. Sebagai pendekar pedang, mereka tentu saja senang karena bisa membuat peningkatan yang begitu besar dalam waktu yang singkat. Jadi semua orang ingin tertawa terbahak-bahak untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Lin Yun. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak dan langsung menarik perhatian semua orang. Ketika semua orang menoleh, mereka menyaksikan Lin Yun turun ke arah Istana Awan Terbang dengan senyuman yang mengandung jejak penghinaan.